Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 20 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 28 Mei 2024, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita kaji dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali pembahasan tentang hadis nomor 50, yaitu hadis yang berbunyi wa an Ma'qil bin Yasarin radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ma'qil bin Yasar, semoga Allah meridhai beliau. Dan kemarin kita sudah bahas biografinya. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan, siapapun yang diberi amanah untuk mengurusi rakyat oleh Allah, siapapun yang diberi amanah oleh Allah untuk mengurusi rakyat, yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi, kok dia mengkhianati amanah tersebut dan mati dalam keadaan seperti itu, illa haramallahu alaihi jannah, pasti Allah haramkan untuknya surga. Pasti Allah haramkan untuknya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita ulangi hadisnya. Siapapun yang mendapatkan amanah dari Allah untuk ngurusi rakyat, lalu dia mengkhianati amanah itu dan mati dalam keadaan dia berkhianat, maka pasti Allah haramkan surga untuknya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelum kita berpanjang lebar membahas hadis ini, saya ingin tanya, hadis ini ditujukan kepada siapa? Kepada
Semua. Pemimpin. Pejabat. Iya. Yeah. Atau semua? Semua orang. Hadis ini tidak tertuju hanya kepada pejabat publik. Hadis ini tidak tertuju hanya kepada pejabat publik. Tapi tertuju kepada siapapun yang mendapatkan amanah untuk ngurusi rakyat. Saya perlu sampaikan ini sejak awal, supaya kita tidak merasa, oh lagi orang bahas nyong iki. Nyong kan itu gubernur. Saya kan bukan presiden. Wong RT be ora kok. Saya bukan pejabat, enggak ngurusi rakyat. Tidak. Kita perhatikan baik-baik hadis ini. Ma min abdin, siapapun. Berarti hadis ini umum. Makanya kata Al-Imam Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullah, wa huwa lafdhun 'am fi kulli man kullifa hifdha ghairihi. Hadis ini redaksinya umum, mencakup siapapun yang mendapatkan tanggung jawab untuk ngurusi orang lain. Saya tanya sama jenengan, ngurusi orang lain itu cuma presiden? Enggak. Yang namanya ngurusi orang lain itu mulai dari level yang paling tinggi sampai level yang paling rendah. Mulai dari yang wilayahnya paling luas sampai yang wilayahnya paling kecil. Mulai dari yang tanggung jawabnya paling besar sampai yang tanggung jawabnya paling kecil. Berarti presiden masuk? Ya jelas. Gubernur? Bupati? Camat? Lurah? Kades? Kades ke lurah beda loh. Ya. Kades masuk. RW, RT, kepala keluarga masuk, masuk. Kepala sekolah masuk. Manajer masuk. Komandan masuk. Jadi kabeh mlebu Ustaz. Ya iya. Karena redaksinya kayak gitu. Ma min abdin, siapapun. Kiai masuk. Dan ini orang Pak, status kita sama. Baik. Hal yang senada selain disampaikan oleh Imam Abul Abbas Al-Qurtubi juga disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Jadi hadis ini sifatnya apa? Umum. Kita baca hadisnya ya. Siapapun yang mendapatkan amanah dari Allah untuk ngurusi rakyat. Rakyat itu enggak cuma penduduk sebuah negara. Rakyat itu juga bermakna anggota. Rakyat itu juga bermakna bawahan. Rakyat itu juga bermakna anak buah. Jangan nanti buka KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi rakyat itu enggak cuma
penduduk satu negara, enggak. Termasuk anggota keluarga itu termasuk rakyat. Siapa pemimpinnya? Jenengan. Kita, bapak-bapak, itu pemimpin. Alhamdulillah Ustaz, aku urung bojo. Saya belum punya istri Ustaz, apalagi anak enggak punya. Berarti saya free Ustaz. Oh enggak. Anda punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Apa anggota seorang jomblo? Apa anggotanya? Anggota badan. Anggota badan. Berarti kena kabeh ki Ustaz? Iya, kena kabeh. Semuanya kena. Kowe enake ngaji nang kene kowe kena kabeh. Bre, kapok ora? Hah? Kapok enggak? Baik. Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi. Seorang yang mendapatkan amanah ngurusi rakyat, lalu dia mengkhianati amanah itu. Apa makna mengkhianati amanah? Secara simpel, mengkhianati amanah artinya adalah tidak menunaikan kewajiban. Napa? Tidak menunaikan kewajiban. Berarti presiden yang mengkhianati rakyatnya adalah presiden yang tidak menunaikan kewajibannya. Berarti kepala sekolah yang mengkhianati amanah adalah kepala sekolah yang tidak menunaikan kewajibannya. Kepala rumah tangga yang mengkhianati amanah adalah kepala rumah tangga yang tidak menunaikan kewajibannya. Baik. Apa kewajiban seorang pemimpin? Baik itu pemimpin level tertinggi sampai pemimpin level terendah. Apa kewajibannya? Kewajibannya satu. Berusaha memberikan kebaikan kepada rakyatnya. Dua, berusaha mencegah keburukan dari rakyatnya. Apa yang pertama? Berusaha memberikan kebaikan untuk rakyatnya. Yang kedua apa? Berusaha mencegah keburukan dari rakyatnya. Yang pertama, apa tadi? Berusaha memberikan kebaikan untuk rakyatnya. Ini dibagi lagi menjadi dua. Kebaikan dalam urusan agama dan kebaikan dalam urusan dunia. Apa yang pertama? Kebaikan dalam urusan agama. Yang kedua, kebaikan dalam urusan dunia. Kita pindah. Mencegah keburukan. Keburukan dalam apa? Sama. Apa? Keburukan dalam urusan agama dan keburukan dalam urusan dunia. Mari kita bahas contohnya mulai dari level tertinggi sampai level terendah. Kita lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga.
dari seorang sahabat Nabi SAW yang kita kenal dengan julukan Ibnu Umar. Sinten? Ibnu Umar. Namanya Abdullah. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi SAW beliau bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah, semua kalian adalah penanggung jawab. Dan semua kalian akan ditanya tentang tanggung jawab tersebut. Kullukum, semua. Ini senada dengan hadis tadi. Siapapun. Makanya Imam Abul Abbas Al-Qurtubi dan Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Utsaimin rahimahumallah, ketika mengatakan hadis Ma'qil itu umum, beliau berdua berdalil dengan hadis yang barusan kita sampaikan. Karena di dalam hadis lain dikatakan kullukum, semua kalian. Semua kita adalah penanggung jawab. Dan semua dari kita akan ditanya tentang tanggung jawab tersebut. Lalu Nabi SAW kasih contoh. Ini yang nanti kita akan kupas. Fal amiru alladhi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Satu, penguasa. Pejabat publik. Mulai dari presiden sampai RT. Ya. Menteri masuk? Masuk. Dirjen? Masuk. Penak temen orang melebu. Komisaris? Darani hadiah Pak. Tanggung jawab. Ya. Apa yang pertama tadi? Penguasa. Yang mengurusi rakyatnya. Maka dia akan ditanya tentang hal-hal yang terkait dengan rakyatnya tadi. Satu, contoh pertama, penguasa. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Dan seorang pria adalah kepala untuk anggota keluarganya. Dan dia akan ditanya tentang kewajiban dia ngurusi anggota keluarganya. Siapa berarti rakyatnya? Istri dan anak. Dua. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulun anhum. Dan wanita adalah penanggung jawab untuk anak-anak suaminya. Dan dia akan ditanya tentang tanggung jawab tersebut. Berapa ini? Berapa? Kok dua? Tiga. Yang keempat, wal abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Dan budak. Di dalam riwayat lain, dan pembantu. Dia bertanggung jawab atas harta majikannya. Dan akan ditanya di hari kiamat tentang tanggung jawab itu. Para ulama mengatakan bukan hanya pembantu, masuk di dalamnya karyawan, bawahan. Terus Nabi SAW setelah ngasih contoh berapa? 4. Nabi SAW tutup sabdanya dengan kalimat ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ketahuilah, semua dari kalian adalah penanggung jawab dan akan ditanya tentang tanggung jawab tersebut.
Kenapa Nabi SAW tutup dengan kalimat yang mirip dengan kalimat yang beliau sampaikan di awal hadis? Untuk menegaskan bahwa 4 yang tadi disebutkan itu cuma contoh. Cuma apa? Contoh. Berarti yang enggak disebut di dalam hadis ini penanggung jawab atau bukan? Penanggung jawab. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seorang yang belum punya istri, seorang yang belum punya anak, dia pun bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Anggota tubuh yang nempel di badannya itu. Dah, sekarang kita bahas 4 contoh tadi satu persatu. Siapa yang disebutkan pertama kali? Penguasa. Kenapa penguasa disebutkan pertama kali? Karena tanggung jawabnya paling besar. Bayangkan, di negeri kita ini ngurusi berapa orang? Sensus terakhir berapa penduduk Indonesia? Berapa? 270-an juta. Angkat tangan yang anaknya 27. Tidak ada. Angkat tangan yang anaknya 17. Tidak ada. Angkat tangan yang anaknya 7. Tidak ada, subhanallah. Sudah kita turunkan ini. Angkat tangan yang anaknya 5. Oh, 1, 2, 3. Masya Allah. Saya tanya sama jenengan yang anaknya 5. Ngurusi anak 5 itu pusing enggak? Pusing. Ngurusi anak 5 aja pusing. Apalagi ngurusi berapa? 270 juta. Berat. Apalagi kalau kita kupas tadi kewajibannya. Masih ingat kewajibannya apa? 1, berusaha memberikan kebaikan untuk rakyat. Kebaikan apa? 1, kebaikan agama. 2, kebaikan dunia. Siapapun yang menempati kedudukan pejabat publik, dia harus memahami bahwa jabatan itu bukan prestis. Apa prestis? Apa prestis? Bukan apa ya? Bukan buat bangga-banggaan. Bukan sebuah prestasi. Bukan. Itu adalah sebuah tanggung jawab. Maka seharusnya ketika dia menduduki jabatan itu, yang selalu dia pikirkan adalah, apakah saya sudah memberikan kebaikan untuk rakyat saya? 1, kebaikan untuk agamanya. Apakah saya sudah memberikan kebaikan untuk agama rakyat saya, akidahnya, ibadahnya, terus akhlaknya? Apakah saya sudah berusaha untuk menghindarkan rakyat saya dari keburukan yang bisa merusak agamanya? Entah itu merusak akidahnya, atau merusak ibadahnya, atau merusak akhlaknya. Itu berat loh. Coba sekarang, kesyirikan yang merebak di mana-mana. Ngerusak agama enggak? Ngerusak agama atau tidak? Ngerusak pondasi agama. Apakah sudah dikerjakan upaya-upaya maksimal untuk membersihkan wilayah kekuasaan itu dari kesyirikan?
Atau malah diuri-uri? Berat tanggung jawabnya. Orang-orang yang tidak bisa melakukan pengajian dengan nyaman karena berusaha untuk digagalkan, atau sudah melakukan pengajian berusaha untuk dibubarkan, penguasa bertanggung jawab untuk melindungi hak orang-orang tersebut. Gak gampang. Berat. Ya. Dan urusan agama ini lebih vital daripada urusan dunia. Pergaulan bebas, judi online, apalagi LGBT, yang merusak keimanan rakyat ini. Apakah sudah ada upaya serius untuk membendungnya, untuk mencegahnya? Atau malah justru ada sebagian orang yang dapat kecipratan sogokannya supaya judi online itu tetap berjalan dengan lancar, walaupun korbannya begitu banyak. Apakah itu sudah dilakukan? Apa langkah-langkah nyata yang sudah dilakukan untuk melindungi masyarakat dari keburukan-keburukan tersebut? Apakah bandarnya sudah ditangkap? Apakah yang jualan narkoba mulai dari ujungnya sampai pelindungnya, sampai backingannya sudah ditumpas habis? Padahal betapa banyak orang-orang yang jadi korban kecanduan dari narkoba tersebut. Ini baru membahas tentang urusan agama, belum bahas apa? Urusan dunia. Apa urusan dunia? Urusan dunia apa? Pekerjaan. Lapangan apa? Pekerjaan. Sudah tersedia untuk seluruh rakyat Indonesia? Atau masih banyak pengangguran? Akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sudahlah, kita nggak usah bahas yang tinggi-tinggi presiden. Sudah, jenengan jadi lurah. Ada yang jadi lurah di sini. Jenengan ketika jadi lurah, apakah masih ada warga desa dan kampung serta kelurahan jenengan yang masih jadi pengangguran? Terus apa upaya jenengan untuk berupaya menyediakan lapangan pekerjaan? Itu baru ngomongin satu sisi dari dunia, yaitu pekerjaan, ekonomi. Belum kita ngomongin yang lain urusan dunia. Apa? Kesehatan. Kesehatan. Apakah fasilitas kesehatan sudah berupaya diratakan ke semuanya? Atau masih ada orang yang tinggal di pelosok, yang sakit sampai menghembuskan nafas terakhir, nggak ada obat-obatan yang sampai ke sana. Karena jauh mau pergi ke, jangankan rumah sakit, ke puskesmas bahkan. Ada orang-orang yang tinggal di sebuah wilayah, mau ke puskesmas harus jalan kaki puluhan jam. Kita sih tinggalnya di mana? Di Purwokerto. Ya. Jalan berapa menit sampai puskesmas, malah milih
Ya. Nggak mau ngantri kemana? Dokter spesialis yang buka praktek di rumah. Kita Masya Allah fasilitas kesehatan di mana-mana. Tapi saudara-saudara kita yang tinggal di pelosok, urusan kebaikan kesehatan mereka, apakah sudah diupayakan semaksimal mungkin? Pekerjaan, terus apa? Kesehatan, terus pendidikan. Alhamdulillah udah dibatalin tahun ini. Kan bunyinya kayak gitu. UKT nggak jadi naik tahun ini. Makanya baca berita yang cermat. Mudah-mudahan seterusnya. Mudah-mudahan seterusnya. Pendidikan ini tanggung jawab negara. Di negara-negara lain sampai S3 bukan hanya gratis, dikasih beasiswa. Alhamdulillah saya mengalami itu. Kuliah di Madinah S1, S2 bukan cuma gratis, malah dikasih apa? Beasiswa. Bahkan anak SMP, anak SMA di sana dikasih beasiswa semuanya. Nggak peduli kaya, nggak peduli miskin. Cuman memang nominalnya berbeda. Antara S1 dengan SMP dengan SMA nominalnya berbeda. Kalau yang S1 kalau nggak salah sekitar 800 real. Kalau sekarang kursnya 3.000 berarti berapa? 8 kali 3 berapa? 2,4 juta. UMR? S2 naik lagi. Kalau SMP Ustaz atau SMA? Saya lupa sih. Saya nggak pernah SMP di sana sih. Kayaknya ya sekitar 300 atau 400 real kalau nggak salah. Berarti sekitar 1 jutaan ya. Semuanya, mau kaya mau miskin dikasih. Ini tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara. Wong karena kayak minyak Ustaz. Subhanallah. Lebih banyak minyak di sana apa di sini? Di sana itu minyak, terus negaranya tandus. Negeri kita tongkat kayu jadi tanaman. Apa ya? Iya Pak. Lo singkong. Singkong tinggal diapain? Ditancepin jadi tanam. Yang penting nancepinnya nggak kebalik. Dia paham orang gitu. Nanam singkong itu gimana? Mana yang di bawah? Yang ditancepin yang mana? Apa nih? Taunya? Ya. Arah ininya, arah tunasnya. Jadi singkong itu kan, pohon singkong ada apanya? Ada daun-daunnya. Batang singkong itu ada daun-daunnya. Nah ketika daunnya dipotes, akan kelihatan mengarah kemana potesannya itu. Kalau tunasnya mengarah ke atas, berarti yang di bawah ini yang ditancepin. Ada sebagian orang kebalik kayak gini. Cinta ini setahun orang tukul. Ya iya orang tukul lah. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, apa lagi? Keamanan. Apa? Keamanan.
keamanan dari pencopet, keamanan dari begal, keamanan dari pungli, apa lagi? Keamanan dari rampok, keamanan dari ya semualah yang membuat hati kita tidak nyaman, tidak tenang. Ya. Keamanan dari geng motor, ya. Keamanan dari bajing loncat. Lagi-lagi kita ini di Jawa. Di Jawa itu relatif lebih mending daripada di luar Jawa. Ya Allah, saya dapat cerita dari saudara-saudara kita di luar Jawa. Kalau malam-malam mereka melakukan perjalanan, itu harus dikawal. Harus dikawal. Sama siapa? Sama aparat keamanan. Kalau nggak polisi, tentara. Kenapa? Karena di jalan itu banyak penjahat. Alhamdulillah kita tanpa patwal. Pulang dari Purwokerto kemana? Purbalingga, Banyumas, mana lagi? Ya Banjar, Cilacap. Alhamdulillah. Tapi saudara kita di sana. Nah, ini adalah contoh pertama yang disampaikan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apa contoh yang beliau sampaikan? Kepala keluarga. Langsung kita kena. Kita sebagai orang yang sudah dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla anggota berupa istri dan anak-anak, kita punya kewajiban yang harus kita tunaikan. Apa kewajibannya? Mirip dengan kewajiban 2 poin yang tadi saya sampaikan. Berusaha apa? Memberikan kebaikan untuk istri dan anak-anak, dan berusaha mencegah keburukan dari mereka. Kebaikan dalam urusan agama atau urusan dunia? Dua-duanya. Urusan agama, akidah anak dan istri kita. Apakah kita sudah berusaha untuk ngajari mereka akidah yang benar? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak kecil Ibnu Abbas radhiyallahu anha, dididik sama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya gulam, ihfazillah yahfaz, ihfazillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Laksanakan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangannya, kamu akan dijaga sama Allah. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, saat engkau memerlukan apapun, engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Ini pesan sudah kita sampaikan kepada istri dan anak-anak kita atau belum? Kalau butuh apa-apa, minta sama bapak. Mana akidah? Akidahnya mana? Dek sama istrinya. Nanti kalau butuh apa-apa, WA saja sama mas. Kenapa kita nggak ajari, dek? Butuh apa-apa minta sama Allah. Alhamdulillah Ustaz, minta sama Allah. Seorang anak kewajiban nafkah. Ya no. Minta kepada Allah, wasilai jenengan. Ya, lewat jenengan. Maksudnya jenengan punya tanggung jawab untuk menafkahi mereka. Nanti urusan dunia kita akan kita bahas. Makanya jangan pergi dulu. Ya, silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kepala rumah tangga
bertanggung jawab untuk memberikan kebaikan buat anggota keluarganya dalam urusan agamanya maupun urusan dunianya, dan mencegah keburukan agar tidak menimpa istri dan anak-anaknya, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Akidah, ibadah, Nabi SAW perintahkan orang tua untuk nyuruh anaknya sholat sejak umur 7 tahun. Coba sekarang ada anak umurnya sudah 17 tahun nggak sholat. Bapaknya akan ditanya di hadapan Allah pada hari kiamat. Apakah sudah menunaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga atau belum? Akhlak. Apakah sudah berusaha menjaga akhlak anaknya dengan maksimal? Pergaulan anaknya di dunia nyata atau dunia maya? Pergaulannya di pekerjaannya atau di sekolahannya? Dia sudah betul-betul pilihkan yang terbaik untuk anaknya atau belum? Hal-hal yang bisa merusak agamanya, entah itu merusak akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, sudah berusaha untuk dihindarkan dari mereka atau belum? Bayangkan anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sudah diberi kebebasan megang gadget dan jaringan internet full tanpa ada pengawasan. Anak sekecil itu sudah nonton sesuatu yang tidak layak untuk ditonton, bahkan oleh orang dewasa sekalipun. Mana tanggung jawab kita di hadapan Allah Azza wa Jalla? Itu adalah bagian dari pengkhianatan terhadap tanggung jawab. Itu adalah urusan agama. Urusan dunia, apakah kita sudah memberikan kebaikan-kebaikan untuk keluarga kita dalam urusan dunia? Sandang pangan papan, keadilan bagi mereka yang mendapatkan tanggung jawab untuk mendidik istri lebih dari 1, 2, 3, 4. Sudah bersikap adil? Bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk pamer-pameran, tapi tanggung jawab keadilan itu sudah ditunaikan atau belum? Atau beras sebelah? Ini urusan apa? Dunia. Sekarang kita pindah contoh yang ketiga. Siapa tadi? Wanita, ibu. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladih. Wanita itu bertanggung jawab untuk mengurusi rumah dan anak-anaknya. Berarti urusannya rumah dan anak-anak. Dan itu akan ditanya nanti di hari kiamat. Apakah sudah beres ngurusi rumah? Atau membiarkan rumah itu berantakan? Sehingga ketika suami pulang dari pekerjaan, pulang ke rumah pengen istirahat, mau tidur aja, bingung mau di mana. Di atas kasur ada tumpukan baju kotor, ke ruang tengah di sofa banyak mainannya anak. Semua kemana? Iya, kalau misalnya sudah berusaha untuk menunaikan kewajiban-kewajiban itu dengan baik. Enggak. Sebagian dari mereka punya waktu banyak, cuman waktunya digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Apa?
Apalagi kalau bukan mainan HP. Sebagian ibu rumah tangga menggunakan berjam-jam waktunya untuk bermedsos. Mulai dari WA, Telegram, apalagi Facebook, Instagram, TikTok. Kayak public figure. Ya, semuanya punya akun. Masih ditambah main game. Masya Allah, ummahat main game. La ilaha illallah. Sementara rumah masih berantakan. Masakan belum siap. Anak-anak belum mandi. Belum pada ngaji, belum pada belajar. Ini akan ditanya nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang keempat, siapa tadi? Bawahan, karyawan, pembantu, semuanya pokoknya yang sifatnya mengurusi harta orang lain akan ditanya di hari kiamat oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika belanjaan, kembaliannya dikembalikan enggak? Suruh belanja 100.000, kembali berapa? 10.000. Yang 10 kemana? Masuk saku. Ditanya nanti dari kiamat. Termasuk jam kerja. Korupsi itu enggak cuma duit, korupsi juga waktu. Suruh masuk jam 7, pulang jam 4, masuknya jam 8, pulangnya jam 3. Pekerjaannya, durasinya minta dikorting, gajiannya minta full, malah minta bonus. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Kata Syekh bin Utsaimin, orang yang kayak tadi itu giliran menunaikan hak enggak mau menunaikannya dengan sempurna. Giliran menunaikan kewajiban tidak menunaikan kewajibannya secara sempurna, giliran mendapatkan hak maunya haknya diterima secara sempurna. Itu curang dan celaka. Termasuk pembantu, babysitter yang mendapat tanggung jawab untuk mendidik, untuk ngurusi anak majikannya, ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah menunaikan tugas itu dengan baik atau belum? Makannya gimana? Tidurnya gimana? Mandinya gimana? Sesuai dengan draft apanya? Draft ketika kerja di situ. Ya. Dah. Lalu ditutup oleh Nabi SAW sabda ini dengan semua kalian penanggung jawab. Berarti termasuk yang enggak punya keluarga sekalipun. Kata Imam At-Tibi rahimahullah, dakhala fi hadzal umumi al-munfarid alladhi la zawja lahu wala khadim wala walad. Termasuk akan ditanya di hari kiamat adalah orang yang hidup sendirian. Gak punya istri, gak punya anak, gak punya pembantu, sendirian. Itu akan ditanya oleh Allah di hari kiamat, annahu ra'in ala jawarihihi, karena dia punya tanggung jawab untuk ngurusi anggota tubuhnya. Apa Ustaz tanggung jawab anggota tubuh? Apakah digunakan untuk kebaikan atau digunakan untuk keburukan? Tangan kita, apakah ketika buka HP
tangannya ini digunakan untuk membuka yang baik-baik atau yang buruk-buruk. Akan ditanya nanti di hari kiamat. Mata, anggota tubuh atau bukan? Anggota tubuh. Ketika keluar dari masjid, digunakan untuk melihat yang halal-halal apa yang haram-haram. Kaki, yang kita gunakan ini kita langkahkan ke tempat yang halal-halal apa yang haram-haram. Otak kita, hati kita untuk mikirin apa? Mikirin yang halal-halal apa yang haram-haram. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baru mengkaji hadis ini separuh. Separuhnya pekan depan. Ya, karena separuhnya adalah Allah akan pasti haramkan untuknya surga. Maksudnya gimana ini? Haram masuk surga itu maksudnya kafir apa gimana? Ini akan kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.